Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Saya Wanda Dumais dari BIC Sydney, Australia. Saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini saya ingin bicara tentang Jeremiah, the weeping prophet, atau Nabi Yeremia adalah nabi yang meratap. Mengapa Yeremia dikatakan sebagai nabi yang meratap? Saya ingin memberitahu bahwa Yeremia ini adalah nabi yang menulis kitab Yeremia dan juga nabi yang menulis kitab 1 dan 2 Raja-Raja serta nabi yang menulis kitab Ratapan. Nah, ratapan-ratapan Yeremia itu ada di dalam kitab Ratapan. Jadi sekali lagi, Yeremia terkenal sebagai nabi yang meratap. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, hampir sebagian besar orang percaya itu sangat paham dengan Yeremia 29 ayat yang ke-11. Dan banyak sekali orang mengutip ayat ini. Mereka bahkan menghafal ayat ini. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Sebenarnya ayat ini adalah nubuatan yang berbicara tentang masa yang akan datang. Ini adalah sebuah profesi atau nubuatan atau foretelling. Tapi banyak sekali orang berpikir ini adalah sebuah janji yang Tuhan janjikan kepadanya bahwa rancanganmu bukan rancanganku. Kira-kira seperti itu. Makanya ayat ini selalu dikutip orang dengan lantang. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin memberitahu tentang Yeremia ini. Yeremia ini adalah nabi yang dipanggil oleh Tuhan untuk menyampaikan pesan Tuhan atau nubuatan Tuhan atau sound doktrin Tuhan kepada orang Yehuda. Nah, apa yang terjadi pada waktu itu? Kalau kita baca di dalam Alkitab, misalnya di dalam Yeremia 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Kita lihat beberapa ayat ini. Firman Tuhan berkata, inilah perkataan Yeremia bin Hilkia dari keturunan imam yang ada di Anatot di tanah Benyamin. Jadi Yeremia ini adalah seorang keturunan imam, seorang Lewi. Jadi dia muncul dari kalangan Kohen. Keturunan imam kita tahu adalah orang-orang yang khusus muncul dari garis keturunan Harun, yaitu kakak dari Musa. Harun mendapatkan keistimewaan dari keluarga Harun turun-temurun. Mereka diberikan keistimewaan oleh Tuhan untuk menjadi imam. Jadi mengepalai orang Lewi dan melayani di bait Allah. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita lihat dalam Yeremia 1 ayat yang kedua, dalam zaman Yosia bin Amon, Raja Yehuda dalam tahun yang ke-13 dari pemerintahannya, datanglah firman Tuhan kepada Yeremia. Jadi Yeremia ini mulai mendapatkan pesan dari Tuhan, mulai Tuhan berbicara kepada hidupnya, itu di tahun ke-13 dari pemerintahan Raja Yosia. Itu kurang lebih tahun 626 sebelum Masehi. Kemudian Alkitab katakan juga Yeremia 1 ayat 3, firman itu
datang juga dalam zaman Yoyakim bin Yosia, Raja Yehuda sampai akhir tahun yang ke-11 zaman Sedekia bin Yosia, Raja Yehuda, hingga penduduk Yerusalem diangkut ke dalam pembuangan dalam bulan yang ke-5. Jadi Yeremia ini ada melayani Tuhan, dipanggil Tuhan dalam pelayanan, yaitu di masa sebelum orang Yehuda dibuang ke Babel dan sebelum penghancuran kota Yerusalem dan Bait Allah yang pertama kali, yaitu tahun 586. Jadi sebelum terjadi penyerangan oleh Babel, sebelum orang Israel atau Yehuda ditaklukkan, maka Yeremia sudah melayani di situ, dan Alkitab katakan sampai pada saat semua penduduk Yerusalem dibuang, diangkut dalam pembuangan ke Babel. Jadi sebelum terjadi penyerangan oleh bangsa Babel kepada orang Israel atau Yehuda, Yeremia sudah melayani sampai masa sesudah orang Israel diangkut dalam pembuangan. Nah, kalau kita lihat berarti jangka waktu pelayanan Yeremia ini berlangsung di masa raja-raja Israel, Yosia, Yoas, Yoyakim, jadi Yoyakim, Yoyakin, dan Sedekia. Sekali lagi saya ulangi. Jadi Yeremia ada di dalam rezim atau saat dia melayani, dia berada di rezim Josia, kemudian Yoas, Yoyakim, Yoyakin, dan juga Sedekia. Nah, kalau kita lihat, jadi pelayanan Yeremia ini berlangsung dalam masa, kalau kita lihat, 5 raja. Nah, Yeremia ini dimasukkan di dalam nabi-nabi besar karena tulisannya ini panjang. Salah satu tulisan nabi-nabi besar yang utama di dalam Alkitab. Tadi saya sudah menyinggung ada 5 rezim atau 5 raja yang bangkit, yang berkuasa memerintah di Yehuda pada saat Yeremia dipanggil oleh Tuhan untuk melayani. Saudara yang dikasih Tuhan, kita baca terus, kemudian dikatakan begini, ayat yang keempat, Yeremia 1 ayat keempat, firman Tuhan datang kepadaku bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Nah, kita lihat di sini bagaimana panggilan Tuhan kepada seorang manusia untuk menjadikan dia nabi. Jadi saat Tuhan memanggil orang sebagai nabi, dikatakan, Tuhan katakan bahwa aku sudah menguduskan engkau dari dalam kekekalan. Lihat, panggilan Tuhan bukan terjadi karena ada peristiwa-peristiwa tertentu. Orang datang kepada Tuhan, orang melayani Tuhan, bukan karena perusahaanmu bangkrut, bukan karena engkau sudah tidak laku lagi jadi artis, bukan karena engkau sudah tidak ada yang kau lakukan di dunia sekuler lalu banting setir jadi hamba Tuhan. Tidak. Nah, seorang yang Tuhan panggil itu, saya mau katakan belajar dari Yeremia 1 ayat yang kelima dikatakan, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau.
sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Panggilan Tuhan dalam hidupmu. Engkau yang ingin menjadi hamba Tuhan, kalau engkau terpanggil sebagai hamba Tuhan, itu adalah panggilan yang mulia. Dan jalani panggilan itu dengan sungguh-sungguh. Jangan menjalani panggilan itu sebagai panggilan yang kebetulan dalam hidupmu. Begitu. Jadi melayani Tuhan karena ada kesempatan berkhotbah lalu berkhotbah, tidak bisa seperti itu. Harus menyadari bahwa Tuhan yang memanggilmu itu adalah Allah yang telah menetapkan dan menguduskan hidupmu. Sekali engkau dipanggil sebagai hamba Tuhan, melayani Tuhan, menyampaikan firman Tuhan, maka engkau akan dipanggil selama-lamanya oleh Tuhan. Tidak pernah pensiun. Tidak pernah berhenti di tengah jalan. Bukan jadi hamba Tuhan lalu balik bekerja sekuler begitu. Tidak seperti itu. Nanti balik lagi kalau ada waktu baru melayani Tuhan. Tidak seperti itu. Saya mau katakan supaya engkau menyadari panggilan dalam hidupmu. Engkau dipanggil Tuhan, bahwa panggilan itu adalah Tuhan memanggil dari dalam kekekalan. Dia telah mengenal engkau, dia telah menetapkan engkau, dia telah menguduskan engkau supaya engkau pergi dan menyampaikan firman-Nya. Jadi inilah SK-nya. Panggilan itu bukan karena engkau dipanggil oleh denominasimu. Engkau tidak perlu setia kepada denominasimu, bukan mengikuti aturan denominasimu meskipun sudah bertentangan dengan firman Tuhan. Tidak. Mungkin engkau dipanggil di situ, tapi saya mau katakan panggilan Allah dalam hidupmu itu adalah panggilan yang bersifat pribadi. Setiap orang yang melayani, yang menyampaikan firman Tuhan, engkau dipanggil oleh Tuhan karena Tuhan telah mengenal engkau sebelum engkau menjadi manusia. Sebelum saya terbentuk sebagai seorang manusia. Dalam kekekalan Allah telah menetapkan panggilan dalam hidup saya. Dan panggilan itu tidak akan gagal, akan dijaga oleh Allah supaya saya bisa berfungsi di dalam panggilan itu. Amin, saudara. Jadi engkau yang dipanggil Tuhan, engkau harus melihat panggilan itu seperti itu. Jangan hanya mau khotbah di depan mimbar, bukan. Khotbah di depan mimbar juga kacau-kacau, ya percuma. Panggilan Tuhan dijalani dengan sukacita. Kalau Tuhan panggil, engkau belajar untuk mempersiapkan hidupmu, menyampaikan firman dengan benar, mengajar jemaat dengan benar. Nah, saudara di sini, ketika Tuhan datang kepada Yeremia dengan firman-Nya, Yeremia menjawab, Tuhan Allah, Yeremia 1 ayat 6. Aku tidak pandai bicara sebab aku ini masih muda. Saudara, Allah akan memberikan kepadamu apa? Allah akan memberikan kepadamu kemampuan. Kalau engkau dipanggil, engkau harus mengatakan iya kepada Tuhan. Tidak bisa menolak panggilan itu. Karena panggilan itu adalah panggilan yang Tuhan tetapkan di dalam kekekalan. Bukan rencana-rencana yang kemudian terjadi. Makanya engkau bersiap. Yeremia katakan, Tuhan, saya tidak mampu. Saya tidak bisa bicara. Saya ini Tuhan masih muda. Tapi Tuhan katakan, Tuhan berfirman kepadanya, Yeremia 1 ayat 7, jangan katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Yeremia tidak mengerti pada waktu itu. Tuhan panggil dia seperti itu, bahwa kepada siapa engkau kuutus, engkau harus pergi dan sampaikan sound doktrin. Tuhan sampaikan kepada Yeremia, apa yang Tuhan bicarakan, itu yang engkau sampaikan. Jadi jangan menyampaikan
pikiran-pikiranmu sendiri. Tapi sampaikan apa yang Tuhan nyatakan. Tuhan bilang jangan takut kepada mereka sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikian firman Tuhan. Panggilan Allah kepada Yeremia ini bukanlah panggilan yang gampang. Nah, saya mau nyatakan kepada saudara bahwa Yeremia membawa sound doktrin kepada orang Yehuda pada waktu itu bukanlah sound doktrin yang populer. Dia berdiri sendiri menyampaikan firman Tuhan. Orang menuduh dia gila. Orang menuduh dia orang yang kesetanan. Orang menuduh dia bukan dari Tuhan. Mengapa? Karena dia menyampaikan apa yang Tuhan sampaikan yang berbeda dengan apa yang dipikirkan oleh orang saat itu. Saat itu Yehuda sudah menghancurkan perjanjian dengan Tuhan. Mereka membelakangi Tuhan. Mereka sudah menjauhkan diri dari perjanjian dengan Tuhan. Mengapa? Karena mereka menyembah kepada berhala-berhala. Mereka membakar korban kepada berhala. Mempersembahkan anak mereka kepada berhala. Sehingga mendukakan hati Tuhan. Dan Tuhan memberikan hukuman. Hukuman Tuhan disampaikan lewat Nabi Yeremia. Lihat. Panggilan Tuhan. Pertama, kalau engkau mau menjadi hamba Tuhan, engkau harus bersedia. Iya Tuhan, ini aku. Dan kedua, apapun yang Tuhan suruh engkau sampaikan, engkau harus sampaikan. Sound doktrin yang Tuhan katakan, harus engkau katakan. Sound doktrin itu akan memisahkan daripada pemahaman-pemahaman manusia yang saat itu manusia sedang pikirkan benar. Tapi Yeremia bernubuat, menyampaikan firman Tuhan berbeda dengan apa yang dipikirkan oleh orang Yehuda saat itu. Yeremia katakan bahwa orang Yehuda akan ditawan oleh musuh. Bangsa ini akan dihancurkan Tuhan. Rumah Tuhan, bait Allah akan dihancurkan Tuhan. Akan ada satu bangsa penjajah yang muncul dari utara, yaitu Babel. Mereka akan menghancurkan engkau, menawan engkau. Mereka akan menghancurkan bait Allah. Mereka akan menghancurkan kota Yerusalem yang engkau puja-puji sebagai kota Allah. Tentu saja saat itu orang tidak percaya, mana mungkin. Jadi Yeremia juga ini nubuatannya ada kaitan dengan akhir zaman. Begitu. Nanti kita akan bahas lebih mendalam. Tapi saat ini saya mau sampaikan kepada saudara bahwa Tuhan katakan apa pernyataan-pernyataan dari Yeremia itu, bahwa Yeremia ditetapkan oleh Tuhan untuk menyatakan kehancuran orang Israel. Nah, kalau saudara mendapatkan pesan-pesan dari Tuhan seperti itu, saudara mendapatkan sound doktrin yang saudara pelajari, yang ketika saudara pelajari sound doktrin itu berbicara tentang ajaran sehat yang berbeda dengan pengajaran-pengajaran yang ada. Maukah engkau bicara tentang hal itu? Maukah engkau berkomitmen kepada sound doktrin itu? Ini bukan sekedar mengatakan amin, Maranatha blessing, tidak. Tapi percaya kepada sound doktrin, menghidupi sound doktrin itu, bicara kepada sound doktrin, bicara tentang sound doktrin, dan bicara yang lantang tentang sound doktrin. Tidak peduli orang mau terima sound doktrin itu, atau orang senang kepada sound doktrin itu. Apabila engkau mempelajari tentang firman Tuhan itu, engkau harus setia menyampaikan apa yang Tuhan taruh di dalam hidupmu. Ketika engkau mengeksegesis firman itu dan engkau punya keyakinan bahwa itulah sound doktrin dari Tuhan, engkau harus sampaikan itu meskipun berbeda dengan apa yang dipercaya orang. Karena kita harus lebih taat kepada Tuhan dan firman-Nya daripada apa yang dipercaya oleh manusia. Makanya sound doktrin itu bukan berita yang memberikan iming-iming, bukan berita yang memberikan motivasi saja kepada orang, bukan berita yang memberikan mimpi-mimpi kepada orang, bukan berita yang membawa kepada orang jalan yang pintas. Tidak, sound doktrin itu menyatakan apa yang Tuhan inginkan. Pengajaran sehat, ajaran yang tidak terkontaminasi, ajaran yang disampaikan dengan teguh
dan kita berdiri teguh di atas ajaran itu, mempraktekkan apa yang Tuhan sampaikan. Saya Wanda Dumais dari BIC Sydney, Australia. Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Blessings.